Selamat berjumpa kembali dengan kami di Bagus My Sadiaksa YouTube channel. Kali ini kami menayangkan video tentang perjalanan bimbingan lapangan dan studi tiru para kepala desa di 5 kecamatan di Kabupaten Tabanan, yaitu kepala desa di Kecamatan Kediri, Tabanan, Selemadeg, Pupuan, dan Selemadeg Barat. Bertolak dari Taman Makam Pahlawan Pancakatirta Kabupaten Tabanan, rombongan menyeberang di Pelabuhan Gilimanuk menuju ke Tapang, Banyuwangi. Kemudian menuju Surabaya lewat jalur pantai utara Pulau Jawa. Garden Place, Jalan Yosudarso, Surabaya merupakan tempat menginap para rombongan selama 3 hari 2 malam. Hotel bintang 4 ini terletak di tengah-tengah kota Surabaya. Memiliki fasilitas yang bisa dikategorikan modern. Tempat menginap ini berdekatan dengan rekreasi belanja, yaitu Tunjungan Plaza Mall. Fasilitas kamar yang mewah mampu memanjakan waktu istirahat para rombongan. Tambah lagi resto yang cukup luas yang menghidangkan berbagai macam jenis makanan. BIMTEK ini dilaksanakan di Desa Sekapuk, Kecamatan Ujung Pangkah, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur. Rombongan kepala desa juga didampingi oleh para leading sektor yang berwenang, yaitu organisasi perangkat daerah kabupaten seperti Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Inspektorat, dan Bakeuda. Kemudian tentunya para camat di 5 kecamatan juga turut serta dalam rombongan BIMTEK ini. Setelah sarapan pagi pada pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat, para rombongan bertolak dari Garden Place menuju Desa Sekapuk. Menggunakan 2 bus yang berkapasitas 45 seat, rombongan BIMTEK yang berjumlah 54 orang dipandu oleh petugas yang ditunjuk oleh pemerintah Desa Sekapuk. Dalam perjalanan, banyak informasi berharga yang diterima oleh para rombongan terkait dengan perkembangan kota Surabaya dan sekitarnya. Kita lancar. Saya hari ini ditugaskan untuk mengawal bapak-bapak dan 1 ibu. Mudah-mudahan nanti perjalanan kita lancar, dimudahkan, selamat hingga sampai di Tabanan lagi dengan keadaan yang utuh. Pada pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, para kades di 5 kecamatan tiba di Kebun Pak Inggih, yang dimana kebun ini merupakan destinasi wisata yang dikelola oleh pemerintah Desa Sekapuk. Memiliki cuaca yang cukup lumayan panas, destinasi wisata agro ini mampu memanjakan mata para pengunjung. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh objek wisata ini tergolong cukup lengkap. Dari sisi budaya, tampilan bangunan-bangunan yang ada di objek ini cukup kental dengan seni budaya Jawa. Tempat pemandian seperti kolam renang juga ada di sini. Apalagi sarana perlengkap yang paling utama adalah dibangunnya tempat penginapan yang sangat elegan dengan corak budaya khas Indonesia. Om Swastiastu, selamat pagi waktu Indonesia Barat. Kita jam 9:15. Kita berada di kebun Pak Inggih di Desa Sekapuk,
Kecamatan Ujung Pangkah, Kabupaten Gresik. Nah, ini adalah salah satu tempat wisata atau kebun yang dikelola oleh desa. Jadi kepala desa yang menjabat sekarang membangun sebuah kebun untuk melaksanakan sebagai media untuk rekreasi penduduk. Kita akan masuk ke dalam, oke? Nah, ini adalah gate entrance dari kebun Pak Inggih. Ada gapura. Kemudian kita akan masuk. Di sini kita akan disambut oleh beberapa patung-patung kecil. Kemudian di sana ada panggung atau podium dari agro kebun Pak Inggih. Abdul Halim dari tahun 2017 dengan periode berakhir di tahun 2023. Nah, ini monumen beberapa profil dari kepala desa yang pernah mengabdi di Desa Sekapuk. Nah, kita sekarang sudah tiba di sebuah monumen atau candi yang dibuat di tengah-tengah dari kolam. Nah, inilah tempat berfoto bagi para wisatawan yang berrekreasi atau berkunjung di kebun Pak Inggih. Dan juga kita melihat ada kolam renang seperti ini. Oke, kali ini kita bersama seluruh perbekal 5 kecamatan di Kabupaten Tabanan, yaitu Kecamatan Kediri, Tabanan, kemudian Slemadeg, Slemadeg Barat, dan Pupuan, mengadakan BIMTEK bagaimana regulasi kemudian pola dari pengembangan desa wisata yang ada di Desa Sekapuk yang dulunya merupakan daerah pertambangan batu kapur. Nah, jadi tambang-tambang batu kapur yang membentuk sebuah jurang atau palung, kemudian dibuatkan sebuah media rekreasi untuk warga, sehingga pengembangan di wilayah sekitar dari Desa Sekapuk ini berubah menjadi sebuah pola desa wisata yang kemudian dikembangkan dengan fasilitas dan sarana yang diakomodasi oleh pemerintah Desa Sekapuk. Jadi sekian dulu profil dari kebun Pak Inggih, Desa Sekapuk, Kecamatan Ujung Pangkah, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur. Jadi sekitar 40 km dari kota Surabaya. Nah, destinasi selanjutnya yang dituju sebagai tempat dilaksanakannya BIMTEK adalah daerah objek wisata Setinggi. Bermula dari bekas lokasi tambang batu kapur dan wilayah yang dulunya dimanfaatkan sebagai tempat pembuangan akhir sampah dari Desa Sekapuk, kemudian daerah ini disulap menjadi objek wisata oleh Bapak Kepala Desa Abdul Halim. Beliau Kades yang menjabat dari tahun 2017 dan akan berakhir di tahun 2023 nanti, sukses membangun sebuah destinasi wisata yang akhirnya menjadi alat pencetak PADES Sekapuk, Kecamatan Ujung Pangkah, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur. Wow, ada bangunan yang unik yang berdiri di tengah-tengah area wisata, yaitu penampakan sebuah patung yang dibuat mirip dengan raut muka Kepala Desa Sekapuk saat ini. Benar, memang patung itu adalah jelmaan Kades Sekapuk, Bapak Abdul Halim. Terpampang tulisan yang menyebutkan nama kebesaran beliau dengan sebutan Ki Begawan Setigi Abdul Halim.
Aula BIMTEK kali ini cukup ekstrim. Berlokasi di area tambang yang dibentuk menyerupai gua besar, tempat ini ternyata cukup luas dan mampu menampung 70 orang lebih. Atas sana juga ada ini yang untuk masjid Persia. Di sebelah masjid Madinah. Setelah maju pembangunannya warga yang di daerah resapan dampaknya di banjir. Terus kemudian apa cukup banjir Pak? Tidak, sampah. Termasuk yang kita duduki di sini sedikit ini adalah pembuangan sampah. Maaf Pak Camat, cari inovasi 1 atau 3 kan susah. Bicara inovasi kan sesuatu yang belum ada sebelumnya. Itu biasanya di kecamatan itu satu kecamatan susah cari satu inovasi. Nah, kenapa di desa kami ini langsung 1 tahun itu 5 inovasi? Nanti kita mulai dalam diskusi. Ini hanya sebatas saya menyampaikan realnya desa saya dan supaya nanti fokus diskusinya. Adapun 2018 inovasinya terkait masalah penguatan Bumdes Kapuk sebagai penopang PADES menuju desa mandiri sampai pada deklarasi desa miliarder waktu pandemi itu dampaknya. Jadi dari inovasi itu dampaknya ke sana. Anak yang tidak dikehendaki. Ya, jadi sebenarnya di sini terkait masalah inovasi. Makanya jangan pernah terlena dengan potensi yang ada. Ngapunten, saya tidak mengecilkan hati yang punya potensi tadi, yang punya gunung, punya tanah lot, punya sawah yang bagus. Saya tidak mengecilkan itu, tapi perlu Anda ketahui, jangan sampai memiliki nasib seperti tikus mati di lubung padi. Sudah terbiasa buang sampah di sini. Akhirnya apa? Melahirkan sebuah inovasi. Warga wajib membuang sampah rumah tangga di depan rumah. Hanya di depan rumah kita kasih timba 2, yang kering dan yang basah. Berkahnya di mana? Sampah itu akhirnya membuka lapangan kerja 5 orang, 1 manajer, membawa berkah lapangan kerja baru. Kemudian sampahnya dikelola, akhirnya menjadi sebuah komunitas yang semangat. Pokja 3 PKK. Apa? Bank sampah di lingkungannya. Pokja bersama 5 orang unit kebersihan desa untuk berkolaborasi kerjasama sehingga ada program sampah menjadi emas. Jadi kami rombongan perbekal di 5 kecamatan di Kabupaten Tabanan. Baru saja tadi setelah menyelesaikan acara bimbingan teknik dari narasumber langsung dari Bapak Kepala Desa Sekapuk, yaitu Bapak Abdul Halim, di mana kita bisa lihat di belakang beliau telah dibuatkan semacam patung Begawan Setigi Abdul Halim. Nah, beliau adalah kepala desa yang sangat inspiratif sekali. Jadi banyak sekali tadi materi yang beliau sampaikan kepada kami, para peserta BIMTEK, rombongan perbekal di 5 kecamatan Kabupaten Tabanan, khususnya dalam mengembangkan desa wisata demi menumbuhkan pendapatan asli desa. Nah, jadi bagaimana beliau tadi menceritakan sebuah perkembangan desa Sekapuk ini yang berawal dari tahun 2017 dengan perjuangan yang luar biasa dan bahkan sempat dibully pada awalnya. Dan kemudian beliau bisa membuktikan bahwa beliau berhasil dalam perjuangan membangun PADES di desa Sekapuk ini dengan lebih mengoptimalkan kinerja dari badan usaha milik desa. Dan akhirnya sekarang sudah
menjadi salah satu desa miliarder di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, jadi ini dulunya adalah sebuah TPA, tempat pembuangan akhir yang disulap atau dirubah oleh pemerintah desa, khususnya Bapak Abdul Halim menjadi sebuah objek desa wisata, yaitu desa wisata daerah Setigi, yang artinya Sele, Tirta, dan Giri. Nah, itu beberapa hal yang bisa menjadi inspirasi kita para perbekal atau kepala desa di 5 kecamatan Kabupaten Tabanan untuk lebih meningkatkan semangat dalam membangun desa secara mandiri lewat pendapatan asli desa. Jadi materi tadi sangat berat sekali dan banyak menginspirasi para perbekal. Mudah-mudahan dengan semangat dan motivasi yang diberikan oleh Bapak Kades Desa Sekapuk, yaitu Bapak Abdul Halim, kita bisa mengaplikasikannya dengan amati, tiru, dan modifikasi di desa kita masing-masing nanti. Jadi sekian dapat kami infokan. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat ke depannya sebagai ajang pendidikan, dan kami ucapkan terima kasih.